Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memberikan konsultasi kepada kakak dan adik-adik sekalian tentang stroke. Nah, apakah daripada kakak-kakak sekalian sudah pernah mendengar tentang stroke? Sudah pernah? Belum. Belum pernah dengar? Belum. Stroke? Belum. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara lengkap tentang stroke ya. Jadi kita mulai dari pengertian. Jadi stroke itu adalah sindrom klinis yang awal timbulnya itu mendadak, progresif, cepat yang menyebabkan penurunan fungsi saraf. Nah, kemudian stroke ini juga merupakan gangguan peredaran darah ke otak atau GPDO, merupakan penyakit neurologi atau persarafan yang sering dijumpai dan harus ditangani secara cepat dan tepat. Nah, kemudian untuk penyebabnya itu seperti apa? Jadi penyebab stroke itu yang pertama itu karena trombosis cerebri atau perlambatan sirkulasi darah ya. Jadi aliran darah itu tidak lancar karena adanya penyumbatan akibat adanya bekuan darah. Nah, kemudian ada emboli. Jadi emboli ini penyumbatan pembuluh darah otak ya, karena disebabkan oleh bekuan darah atau trombosis, kemudian lemak maupun udara. Nah, ini yang menghambat aliran darah sehingga menyebabkan terjadinya stroke. Kemudian stroke karena hemoragik atau perdarahannya. Jadi pembuluh darah itu pecah sehingga aliran darah itu tidak lancar. Nah, ini bisa menyebabkan stroke. Jadi stroke ada dua, ada stroke akut atau iskemik karena penyempitan yang disebabkan karena adanya trombosis atau emboli tadi. Kemudian yang kedua karena perdarahan. Nah, untuk faktor resiko, orang seperti apa yang bisa terkena stroke? Jadi stroke ini yang pertama faktor resikonya itu adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, kalau peningkatan tekanan darah otomatis terjadi penyempitan ya, penyempitan pembuluh darah sehingga aliran darahnya itu tidak lancar. Nah, kalau tekanan darah yang terlalu tinggi, otomatis penyempitan pembuluh darahnya itu semakin besar sehingga bisa menyebabkan stroke ya, karena iskemik maupun perdarahan. Nah, kemudian karena penyakit jantung ya. Jadi stroke ini juga bisa karena penyakit jantung koroner karena adanya arteriosklerosis. Jadi lemak itu berupa plak ya, yang menumpuk pada pembuluh darah sehingga aliran darah itu tidak lancar ke otak. Jadi umpamanya seperti selang. Kalau selang itu terlalu banyak lumut, aliran airnya tidak lancar. Nah, seperti itu. Jadi pembuluh darah itu juga demikian karena adanya penumpukan lemak tadi atau plak ya. Kemudian karena diabetes mellitus, penyakit gula ya, gula darah dan kegemukan. Jadi kalau terlalu banyak terlalu gemuk dan juga karena adanya penyakit gula, jadi gula ini juga bisa menumpuk di pembuluh darah ya, sehingga bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah ataupun penyumbatan. Nah, kemudian karena merokok ya. Jadi merokok itu ada kandungan nikotin ya. Nikotin itu bisa menyebabkan peningkatan kerja jantung dan penyempitan pembuluh darah ya, sehingga aliran darah pun akan terhambat karena penyempitan tadi. Nah, ini bisa menyebabkan stroke. Nah, begitupun juga minuman atau makanan yang ada kafein. Jadi kafein ini juga sama, dia menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah. Nah, untuk tanda dan gejala daripada stroke, jadi itu yang pertama penurunan kesadaran ya. Jadi orang yang terkena stroke ya, tergantung stroke ya. Kalau stroke-nya berat, otomatis akan terjadi penurunan kesadaran. Jadi orangnya tidak sadar. Kemudian rasa lemas secara tiba-tiba pada wajah. Jadi wajahnya itu lemas. Kemudian lengan kaki seringkali terjadi pada salah satu sisi tubuh. Jadi stroke ini biasanya menyerang salah satu sisi tubuh, misalnya kiri atau kanan, kaki kiri, kaki kiri dan tangan kiri maupun kanan, seperti itu. Jadi itu merupakan tanda gejala daripada stroke. Kemudian mati rasa pada wajah, jadi wajah kita tidak merasakan apa-apa. Kemudian lengan atau kaki terutama pada satu sisi tubuh, jadi kita tidak merasakan apa-apa, dicubit tidak rasa. Jadi kemudian ada kesulitan berbicara atau memahami pembicaraan. Jadi biasanya orang bilang bicaranya pelo, jadi tidak bisa berbicara, A-I-U-E-O-nya tidak jelas. Nah, itu bisa terjadi pada stroke. Jadi mulutnya itu bengkok seperti itu. Nah, kemudian yang keempat
itu ada kesulitan melihat dengan satu mata atau kedua mata. Nah, kemudian yang ke 5, kesulitan berjalan, pusing, hilang keseimbangan. Nah, kemudian sakit kepala parah tanpa penyebab jelas dan hilang kesadaran, seperti itu. Nah, kemudian stroke itu ada 2, ada stroke hemiparese dan juga stroke hemiplegi. Jadi hemiparese itu hanya kelemahan sementara. Kemudian hemiplegi itu karena kelumpuhan, jadi dia mengalami lumpuh. Kalau hemiparese itu hanya kelemahan saja, seperti itu. Nah, untuk pencegahan pada stroke, jadi pencegahannya itu yang pertama mengendalikan tekanan darah tinggi dengan cara kontrol tekanan darah, kemudian mengkonsumsi makanan rendah garam dan juga rendah lemak. Ya, kemudian segera kurangi dan berhenti rokok maupun minum atau makanan yang mengandung kafein, kemudian mengendalikan gula darah, kemudian kolesterol itu juga sangat penting ya. Jadi harus dikontrol. Kemudian menangani tekanan dan belajar untuk bersantai. Jadi mengurangi stres. Jadi stroke ini bukan hanya karena penyakit saja, tapi karena faktor psikologi. Jadi karena faktor stres tadi. Ya, mungkin demikian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada pertanyaan, bisa silakan diberikan. Tadi kan, saya mau bertanya Pak. Tadi kan Pak sudah menjelaskan bahwa tentang penyakit stroke. Ya. Terus kalau orang punya penyakit stroke itu kan penyebabkan lumpuh. Terus kalau dia sudah lumpuh, apakah bisa jalan atau tidak? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Karama. Jadi apakah orang lumpuh bisa jalan atau tidak ya? Jadi orang stroke itu setelah selesai perawatan di rumah sakit ya, dia melakukan kontrol ya, check up rutin ke polisaraf ya. Jadi untuk mengecek fungsi sarafnya. Kemudian bagaimana caranya supaya dia bisa berjalan? Itu bisa ya, tergantung ya kerusakan sarafnya itu permanen atau tidak. Kemudian yang kedua, bisa dilakukan fisioterapi ya, khususnya pada ahli fisioterapi. Jadi bisa melaksanakan fisioterapi rutin ya, mulai dari latihan-latihan yang diberikan oleh terapis, seperti itu. Makasih Pak. Oke. Baik, sekian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.